Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi rahmatnya, ampunannya, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya kita belajar untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, idola kita, panutan kita, Gusti Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kitab Lubabul Hadis. Sekarang sudah sampai pada bab yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu wa salatun. Bab yang ke-36 fi fadilatil iyadatil marid, tentang keutamaan menjenguk orang sakit atau membesuk orang sakit. Hadis yang pertama, qala an-nabi, qala bersabda an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, audu al-marido, audu besuklah atau jenguklah al-marido orang sakit. Jadi Rasulullah menyuruh kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita mau menjenguk orang sakit kalau ada yang sakit. Ya utamanya ya kerabat dekat kita, ya utamanya diutamakan kerabat dekat, kemudian juga kawan-kawan kita. Jadi kita disuruh untuk menjenguk orang sakit. Watba'u al janazata, wa atba'u dan iringilah al janazata jenazah. Jadi kita juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengiringi jenazah, mengantarkan sampai ke liang lahat. Ya, sampai ke liang lahat. Ini juga diperintah oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tudzakirkum al-akhirah. Niscaya menjenguk orang sakit dan juga mengikuti atau mengiringi jenazah itu bisa mengingatkan kalian semuanya al-akhirah, terhadap kampung akhirat. Sebab ketika kita menjenguk orang sakit, maka kita akan menyadari bahwa semua manusia itu ya pasti akan sakit. Karena hidup di dunia itu kadang ya sakit, kadang ya sehat. Kadang ya sembuh, kadang kalau tidak sembuh ya meninggal dunia. Jadi orang sakit itu ya ada dua kemungkinan, ya bisa sembuh, bisa juga tidak sembuh atau meninggal dunia. Makanya ketika kita menjenguk orang sakit, hendaknya kita mengambil ibroh, mengambil pelajaran apa yang bisa diambil khusus untuk kita ya. Untuk orang sakit nanti juga ada manfaatnya untuk kita sendiri. Kenapa Rasulullah kok menyuruh kita menjenguk orang sakit? Antara lain adalah untuk menguatkan orang sakit itu biar semakin kuat. Ya orang sakit itu kalau dijenguk kan senang. Orang sakit itu kalau dijenguk itu senang, kalau dikasih motivasi itu semangatnya juga akan tumbuh. Kalau semangatnya tumbuh, bahagia itu ada yang mengatakan, dokter yang mengatakan kepada saya itu imunnya juga akan kuat katanya ya. Jadi orang itu kalau sakit kok tetap bahagia itu insya Allah akan cepat sembuh. Tapi kalau sakit malah semakin murung, semakin sedih, itu malah sembuhnya lama. Katanya seperti itu. Tapi wallahu alam ya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah menyuruh kita untuk menjenguk orang sakit. Karena di dalam menjenguk itu banyak manfaat, banyak pelajaran, banyak ibroh yang bisa dipetik oleh si penjenguknya. Bukan hanya yang dijenguk, ya si penjenguknya juga mendapatkan ibroh, mendapatkan pelajaran. Ya antara lain agar ketika mungkin kalau dalam hati kita sombong misalnya, ya dengan kefitan kita ketika kita melihat sakit, ya suatu ketika kita pasti akan seperti mereka juga. Apalagi kalau sudah tua ya, sudah sakit-sakitan. Kalau sudah sakit seperti itu, ya tidak bisa lagi berjalan ke masjid,
Ya, tidak bisa lagi untuk puasa, tidak bisa lagi untuk bekerja, tidak bisa lagi untuk melakukan apa-apa. Oh, berarti sekarang saya mumpung sehat harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau sudah sakit, jatuh sakit misalnya, ya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya seperti itu. Jadi diambil ibrohnya, diambil pelajarannya. Dan juga mengingatkan tentang kematian, ya, mengingatkan tentang kematian. Jadi termasuk mengiringi jenazah itu ya suatu ketika nanti kita pasti akan diantarkan oleh pelayat-pelayat itu. Pasti, pasti cepat atau lambat kita pasti akan diiringi oleh pelayat. Pasti kita akan menjumpai yang namanya ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal seseorang itu sudah datang, sudah tiba karena ajal sudah ditentukan oleh Allah ya, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan ajal itu. Jadi dalam hadis Nabi ketika manusia berumur 4 bulan dalam kandungan itu Allah mencatat 4 perkara yang dulu pernah kita ngajikan ya dalam kitab Arba'in Nawawi dulu itu hadisnya. Jadi sebelum 4 bulan itu Allah mengutus malaikat untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama adalah tentang ajalnya, kematiannya kapan. Makanya ajal itu tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Ajal itu, kematian itu. Hanya saja manusia tidak tahu. Hanya saja manusia tidak tahu. Ya kewajibannya manusia berobat ketika sakit itu. Tapi meskipun diobati, waktunya ajal datang, tetap datang. Meskipun sehat, nggak diobati sehat. Kalau ajalnya datang-datang, entah dengan berbagai cara Allah mengambilnya itu. Ajal itu kalau sudah datang, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa kematiannya itu? Apakah sakit, ataukah kecelakaan, ataukah apa? Tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun sakit sekali, tapi kalau ajal belum saatnya tidak akan mati. Meskipun sakitnya parah. Ada contoh-contohnya banyak sekali. Ada contohnya tuh. Ada yang divonis itu 3 tahun akan mati. Ada yang divonis seperti itu. Ternyata sekarang itu sudah lebih dari 10 tahun nggak meninggal. Padahal sakitnya sudah parah sekali sakitnya itu sudah. Ya, jadi kanker lah ya. Ada yang divonis seperti itu 3 tahun meninggal. Ternyata 10 aja sudah 10 tahun lebih sampai sekarang masih sehat orangnya itu. Ini. Jadi ajal itu tidak ada yang mengetahui, hanya Allah yang tahu. Ya, jadi kematian itu bukan karena sakit, tapi kematian itu memang ajalnya datang. Kalau kita belajar etikot ya, belajar keyakinan, belajar iman. Jadi kematian bukan ditentukan oleh sakit, tapi kematian adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa melalui sakit, bisa melalui dengan cara-cara yang lain Allah mengambil seseorang itu. Kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakbiruna sa'ata wa la yastakhirun. Sesaat pun, sedetik pun tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan. Dan semua orang pasti akan mengalami. Presiden Soekarno kurang hebatnya bagaimana ya presiden juga meninggal. Soeharto kurang bagaimananya meninggal juga. Meskipun rumah sakitnya tarafnya internasional mahal, tetap kematian tidak akan bisa dielakkan oleh manusia. Siapapun juga. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan kita pasti akan seperti itu. Makanya di dalam Al-Qur'an kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada manusia. Innahum mayyitun wa antum mayyitun wa antum mayit. Kalian semuanya adalah mayat, calon-calon mayat. Manusia adalah mayat semuanya, ibaratnya seperti itu. Suatu ketika pasti akan meninggal. Makanya kita disuruh untuk mengiringi jenazah ini. Sebab apa? Akan mengingatkan kita bahwa suatu ketika nanti kita akan dipikul seperti itu. Suatu ketika nanti kita akan dikafani, kita akan dimandikan, dan kita akan dimasukkan ke liang lahat. Kalau sudah masuk ke liang lahat, rumah tidak dibawa, mobil tidak dibawa, anak tidak dibawa, istri tidak dibawa, semuanya tidak dibawa. Dia hanya membawa amal, itu bekalnya. Ya, hanya membawa amal bekalnya, tidak membawa apa-apa. Padahal perjalanan akhirat sangat panjang sekali. Alam kubur saja itu panjangnya bukan main. Sampai sekarang Nabi Adam dan lain sebagainya masih di alam barzah itu, di alam kubur itu. Belum nanti kalau sudah kiamat dibangkitkan di alam yang lain nanti. Pada mahsyar, belum surga sama neraka itu, baru di alam kubur saja sudah lamanya bukan main. Makanya kita itu iman. Kalau hidup di dunia ini hanya dipakai untuk dunia saja itu iman gitu loh.
Bekal kita bagaimana dengan perjalanan jauhnya bukan main, lamanya bukan main. Makanya mumpung kita masih diberi sehat oleh Allah, ya diberi sehat oleh Allah, ayo bareng-bareng kita beramal sebanyak-banyaknya. Bareng-bareng menanam kebaikan untuk bekal kita di akhirat. Mumpung kita ajal kita masih belum sampai pada ajal kita. Mumpung masih ada kesempatan yang luas. Ya, mumpung masih ada kesempatan yang luas. Kalau sudah meninggal sudah ditinggal semuanya dan menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali, jauh lama. Padahal di kuburan itu yang menemani apa? Amalnya. Amalnya yang menemani. Nanti diserupakan oleh Allah dengan makhluk. Diserupakan oleh Allah dengan rizki dan lain sebagainya. Ya, makanya kita oleh Rasulullah diingatkan ya, disuruh untuk wa'at ba'u al janazata, dan iringilah jenazah, kalau bisa antarkan, kalau bisa ya khususnya kepada keluarga ya antarkan, kemudian ambil ibrahnya, kita pasti akan seperti mereka. Tudzakirkum al-akhirah. Hal itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Ini hadis yang pertama. Jadi kita diperintahkan untuk menjenguk orang sakit, diambil ibrahnya ya, kemudian juga agar kita mengiringi jenazah. Kemudian hadis yang kedua, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aidul maridi, penjenguk orang sakit, ya, itu menjenguk, pembesuk lah ya, pembesuk. Iku yamshi, dia berjalan fi makhrofatil jannah, di kebun surga. Jadi diibaratkan oleh Rasulullah, orang yang menjenguk orang sakit itu seperti berjalan di kebun surga. Karena apa? Karena banyak pahalanya menjenguk orang sakit itu. Banyak sekali. Menyenangkan orang, kemudian juga menjalankan perintahnya Rasulullah. Ini adalah amal kebaikan. Pahalanya sangat banyak sekali. Bahkan dalam hadis yang lain nanti disebutkan akan diiringi oleh malaikat-malaikat yang memintakan ampun kepada pembesuk. Ini kesempatan. Kalau dokter malah kesempatan Mas Agung ya, sering di rumah sakit malah kesempatan itu ya. Kesempatan diniati membesuk ya, diniati ngobati, diniati membesuk nih. Masya Allah ini pahalanya luar biasa ini. Ini kesempatan para dokter ini ya. Kesempatan para dokter ini. Karena memang banyak berjibaku menangani orang sakit ini. Subhanallah. Membesuk saja itu pahalanya seperti ini ya, membesuk saja ini. Kalau dikiaskan apalagi ngobati, ibaratnya seperti itu ya. Membesuk saja pahalanya seperti ini, apalagi ngobati. Ini kalau dikiaskan, kalau dianalogikan. Makanya Aidul Marid, penjenguk orang sakit itu yamshi, berjalan fi makhrofatil jannah, di kebun surga. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti berjalan di kebun surga. Ya, di situ banyak buah-buahnya dan lain sebagainya. Hatta sehingga yarjia, dia kembali ke rumahnya lagi. Sampai kembali ke rumahnya. Jadi selama dia menjenguk itu mulai berangkat sampai pulang lagi, itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti pergi ke taman surga, seperti pergi ke kebun surga. Karena memang dalam syarah dijelaskan diibaratkan kebun surga. Kenapa? Karena memang pahalanya sangat besar sekali. Ya, berpahala, berpahala. Dan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, ada buah-buah yang bisa diambil, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin ketika menjenguk orang sakit itu kita berbuat jelek, nggak mungkin ya. Pasti kita, omongan kita pasti akan baik, perlakuan kita pasti akan baik dan lain sebagainya. Dan di dalamnya juga banyak kebaikan-kebaikan. Hadis yang ketiga, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyadatul marid, menjenguk orang sakit awal yaumin, pada hari pertama, faridotun, adalah fardu. Jadi kalau bisa, kalau menjenguk orang sakit itu pada hari pertama, pada pertama kali lah, pada masuk rumah sakit pertama itu. Jangan 1 minggu baru jenguk, ya itu sunnah kalau itu. Wama ba'da, dan setelah hari itu sunnah, hukumnya sunnah. Tapi fardu di sini bukan fardu hukum syariat ya, bukan fardu dalam dari pendekatan dari sisi syariat bukan, tapi fardunya di sini adalah dari sisi etika atau akhlak. Tadi saya baca di syarahnya, fardu di sini laisa min jihadis syariah, bukan dari sisi syariat, tetapi min jihadil akhlak, dari sisi akhlak, dari sisi etika. Makanya etikanya kalau keluarga kita sakit, tetangga kita sakit, atau siapa saja sakit, etikanya ya segera dijenguk pada hari pertama, pada hari kedua, dan pada hari ketiga. Awal ya, jadi awal yamin kalau bisa hari pertama, kalau nggak bisa hari kedua, kalau bisa hari ketiga. Nanti di hadis yang lain disebutkan maksimal hari ketiga. Makanya segera kalau nggak bisa, kalau bisa nggak usah ditunda-tunda. Jadi faridoh,
Setelah itu sunnah hukumnya. Makanya lebih baik menjenguk sekarang apa besok sekarang. Lebih baik menjenguk besok apa lusa besok. Lebih baik menjenguk, pokoknya seperti lebih baik menjenguk jam ini apa jam nanti jam ini. Kalau kita berbuat baik itu rumusnya pokoknya dipercepat. Ya, sekarang apa besok sekarang. Kalau untuk kebaikan itu. Misalnya menjenguk orang sakit itu sekarang apa besok sekarang, itu yang lebih baik. Ini lebih baik. Makanya di sini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya agar secepatnya menjenguk orang sakit. Ya, secepatnya menjenguk orang sakit. Tidak usah ditunda-tunda. Ya, datul marid, menjenguk atau membesuk orang sakit itu awal yaumin, pada hari pertama, faridotun, hukumnya adalah fardu. Fardu di sini bukan fardu syariah sekali lagi ya. Jadi fardu di sini adalah fardu secara akhlak, secara etika. Fardu secara etika ya haji harus lah ya, secara etika ya kudu lah, mosok enek keluarga di rumah sakit tuh gak dijenguk, berarti ngono, secara etika wajib. Wa ma ba'da, setelah itu adalah sunnah, hukumnya sunnah. Ya otomatis kalau fardu juga pahalanya sangat besar sekali ya, sangat tinggi sekali dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya membesuk orang sakit itu adalah fardu atau wajib. Tapi wajibnya bukan syariat, sekali lagi wajibnya adalah dari sisi akhlak ya. Orang yang beretika pasti suka menjenguk orang sakit. Kalau nggak suka, kalau nggak mau menjenguk orang sakit ya berarti kurang memiliki etika atau akhlak. Kemudian hadis yang keempat, waqala alaihi salam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, la tajibu, tidak wajib, iyadatul maridi, menjenguk orang sakit, illa, kecuali ba'da salasati ayyam, setelah berlalu 3 hari. Ya, tidak wajib. Jadi tidak wajib, sekali lagi tidak wajib dari sisi akhlak, dari sisi etika ya. Jadi tidak wajib ya berarti sunnah. Jadi kalau sudah 4 hari di rumah sakit baru dijenguk, nah itu beda pahalanya dengan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ya, jadi kalau sudah lebih dari hari ketiga itu pahalanya ya tidak terlalu banyak ya, pahala sunnah lah ya, bukan pahala wajib. Tapi kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini pahalanya pahala wajib. Ya, makanya besar sekali pahalanya ya, menguatkan orang yang sakit tersebut. Dan etikanya menandakan etika yang bagus itu. Ya, ada kawannya masuk rumah sakit langsung dijenguk. Wah, etikanya bagus sekali, beretika itu ya, beretika itu. Tapi kalau lama baru menjenguk itu dari sisi etika kurang etis. Apalagi sama sekali nggak mau jenguk ya. Ada kawannya, ada sahabatnya, ada keluarganya yang masuk rumah sakit tetapi nggak mau menjenguk, itu kurang beretika, tidak beretika ya, tidak beretika dari sisi kemanusiaan ya. Kemudian juga dari sisi akhirat juga ya tidak mendapatkan bagian surga dari sisi menjenguk orang sakit ini. Makanya iman-iman kalau bisa hari pertama, hari kedua, hari ketiga kalau bisa segera menjenguk, karena Rasulullah dawuh setelah hari ketiga itu, yaitu hari keempatnya, hukumnya adalah sunnah. Makanya la tajibu, hukumnya tidak wajib datul marid, menjenguk orang sakit itu illa ba'da salasati ayyamin, kecuali sesudah 3 hari. Pokoknya besar sekali pahalanya ya, besar sekali menjenguk orang sakit itu. Dan selalu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu juga kalau ada sahabatnya sakit selalu dijenguk oleh Rasulullah itu. Betul. Ketika Utsman bin Affan sakit, itu yang menjenguk pertama itu Rasulullah. Ya, Utsman bin Affan sakit itu dijenguk oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dijenguk dan didoakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan ini. Jadi dijenguk dan dikasih dikasih hiburan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasulullah juga tahu ada lain bisa menghibur juga ya, bahwa orang sakit itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jangan dikira orang sakit itu tidak diampuni. Orang sakit itu kalau mau sabar, dia tidak mengeluh, dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi sakit itu, dibalik sakit itu ada ampunannya Gusti Allah. Kalau dalam hadis yang lain itu. Bahkan duri yang menusuk di telapak kaki, kok dia itu mau sabar atas segala ketentuan Allah, takdir Allah. Sabar, tidak mengeluh. Tapi tetap sabar, tetap gigih tidak mengeluh. Maka duri yang menusuk di telapak kaki itu bisa menghapus dosa-dosa dia. Apalagi kalau sampai sakit. Ya, makanya kalau kadang-kadang ada orang yang baik sekali sakit, ya kemudian meninggal dunia, sakitnya itu adalah pelebur dosa. Dalam hadis yang lain banyak keterangan itu. Sakitnya orang mukmin, sakitnya orang muslim adalah pelebur dosa. Pelebur dosa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah melalui sakit itu.
Jangan dikira sakit itu tidak membawa manfaat, tidak membawa rahmat dari Allah. Itu rahmat dari Allah. Agar nanti di akhiratnya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sekali karena sayang sudah di dunia dikasih. Apa itu sakit? Dibersihkan oleh Allah dulu dosa-dosanya, baru kemudian diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bersih. Makanya di balik sakit itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala di balik sakit. Makanya ketika kita sakit, ya bersabar ya. Tapi kalau tidak bersabar, ya tidak. Syaratnya mau bersabar. Bersabar di sini tidak mengeluh, tidak putus asa, tetap mensyukuri apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, menerima dengan ridho, dengan rela. Ya, menerima dengan rela. Jadi wis rela, piye meneh ya. Sapa sing pengen loro berarti siapa yang mau sakit? Oh, sakit itu sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala kok. Sudah ketentuan itu. Sudah takdir dari Allah. Ya, semua orang pasti ingin sehat, tapi ya pasti ya sakit juga. Jangankan orang biasa, dokter saja juga sakit, padahal tukang obati orang ya. Oh, dokter saja juga banyak yang sakit. Kadang-kadang sakit flu, sakit demam ya. Ya, semua orang pasti akan mengalami dan sakit itu sekali lagi sakit itu kafaratuz dzunub, menghapus dosa. Makanya jangan dikira sakit nggak menghapus dosa. Sakit itu menghapus dosa dalam hati yang lain. Sakit itu menghapus dosa. Makanya orang yang semakin disenangi Gusti Allah ya dosa sedikit kasih sakit ya. Cik apa cik resi. Ya, biar bersih. Makanya salah satunya itu. Tapi kalau untuk orang kafir sakit itu ya bukan rahmat ya tapi bala. Karena orang kafir tuh semakin dikasih sakit semakin banyak mengumpat, semakin banyak dan lain sebagainya lah. Tapi kalau orang mukmin, orang muslim tidak dikasih sakit, dia tetap sabar, tetap ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini mendatangkan pahala ini ya, dosa-dosanya rontok semuanya dicuci oleh Allah. Nanti tidak dicuci di neraka, dicuci oleh Allah di dunia dengan dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya waqala alaihissalam waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ada yang membesuk atau yang menjenguk maridon orang sakit solihan, dan orang yang sakit tersebut adalah orang soleh, ahli ibadah ibaratnya ya, ahli sholat, ahli zikir, ahli sodakoh, pokoknya orang baik lah, orang soleh lah, orang baik, orang soleh. Maka kharaja, maka orang tadi itu keluar atau keluarlah ma'ahu bersama orang yang menjenguk tadi sab'una malakan, 70 malaikat. Ya, misalnya ada orang soleh, teman kita yang baik sekali ya, yang soleh, sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggalkan, Ramadan juga tidak pernah ditinggalkan, kewajiban-kewajiban agama tidak ditinggalkan, orangnya baik sekali misalnya ya. Orang soleh lah ya, orang soleh. Kalau kita menjenguk orang soleh seperti itu, dawuhnya Rasulullah nanti, kharaja ma'ahu sab'una malakan. Kharaja akan keluar ma'ahu bersamanya, bersama orang yang menjenguk tadi, sab'una malakan, 70 malaikat. Allah akan menciptakan 70 malaikat dan disuruh menemani orang yang menjenguk tadi. Tujuannya apa? Yastaghfiruna lahu. 70 malaikat tadi itu beristighfar untuk pembesuk, penjenguknya tadi itu. Jadi dimintakan ampun oleh malaikat, subhanallah ya. Yang memintakan ampun bukan ustadz, yang memintakan ampun bukan seorang syekh, yang memintakan ampun bukan seorang kiai, yang memintakan ampun malaikat, bayangke. Ya, yang memintakan ampun. Makanya sebenarnya manusia itu banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi nanti di akhirat itu baru ditampakkan ini loh pahalanya membesuk orang sakit, ditampakkan oleh Allah nanti. Kebaikan-kebaikan nanti akan ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas semuanya oleh Allah. Meskipun perbuatan baik itu sekecil zarrah, sekecil atom, sekecil apapun, semuanya akan ditampakkan oleh Allah, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjenguk orang sakit ini. Nanti akan tahu, oh ternyata dosa saya diampuni itu didoakan malaikat. Malaikat yastaghfiruna lahu, memintakan ampun lahu kepada orang yang membesuk tadi, menjenguk tadi. Jadi Masya Allah ya, membesuk orang sakit. Sampai Allah itu menciptakan malaikat untuk memintakan ampun kepada orang yang menjenguk orang sakit tadi. Tapi orang sakitnya orang yang soleh ya, orang yang soleh. Makanya ini anjuran agar orang-orang soleh itu dijenguk ya, dijenguk orang yang baik, dijenguk. Mudah-mudahan kita ketularan solehnya, mudah-mudahan keluarga kita ketularan keluarga yang soleh solehah dari beliau-beliau yang orang-orang soleh yang sakit itu misalnya dijenguk ya, dijenguk.
akan dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Mas Agung, ini kesempatan dokter-dokter yang dari rumah sakit ibaratnya ya, yang setiap hari bersama pasien ya, bersama orang-orang sakit, diniati membesuk, Masya Allah ya, diniati membesuk, apalagi diniati dengan mengobati. Subhanallah, pahalanya luar biasa. Pokoknya diniati lillahi ta'ala ya, bukan diniati untuk mendapatkan uang atau apa, tapi diniati lillahi ta'ala. Meskipun diniati lillahi ta'ala juga tetap uang dapat juga ya. Tetap uang itu sudah rezeki kok. Rezeki itu sudah ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya al umuru bima qasitiha. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau diniati membesuk, diniati mengobati karena Allah, dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau diniati untuk mendapatkan dunia, mendapatkan uang, ya dia hanya mendapatkan uang saja, tidak mendapatkan pahala akhirat. Tapi kalau diniati akhirat, dia mendapatkan dua-duanya. Ya, makanya niati akhirat, niati akhirat. Ini diniati untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakhrujuna, dan para malaikat tadi juga akan keluar min baitil marid, dari rumah orang yang sakit tadi itu, ma'ahu bersama pembesuknya, sampai berangkat dieloi malaikat, mulai ya dieloi malaikat. Wa yadkhuluna ila baiti, dan malaikat tadi juga masuk ke dalam rumahnya. Ya, masuk dalam rumahnya. Ada yang menjelaskan di dalam hadis yang lain itu uh, kemudian setelah itu baru malaikatnya pergi. Ya, didoakan oleh malaikat mulai berangkat sampai pulangnya itu disertai oleh malaikat yang memintakan ampun orang yang membesuk orang sakit tadi itu. Ini andai kata dokter misalnya niatnya ke rumah sakit kok seperti ini ya, mengobati niatnya karena Allah, betul ya, bukan karena yang lain, karena Allah, diniati mengobati, diniati membesuk, bandino karo malaikat ya, bandino karo malaikat yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ya. Kalau ada orang sakit segera dijenguk. Hadis berikutnya, waqala alaihissalam, waqala, dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ada yang menjenguk maridon orang sakit, lam yazal, maka tidak henti-hentinya, terus menerus, lam yazal, terus menerus, tidak henti-hentinya, fi khurfatil jannah, di perkebunan surga. Ya, tidak henti-hentinya dia berada di perkebunan surga. Kalau menjenguk orang sakit itu, ya, sampai dia pulang, sampai dia pulang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi, ban ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal, dia terus menerus fi khurfatil jannah, di taman surga. Dia mendapatkan pahala terus mendapatkan pahala selama dia menjenguk orang sakit itu. Dapat pahala terus. Ya, akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketujuh, waqala alaihissalam, waqala, dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aidul maridi, penjenguk orang sakit, yahudu, berjalan, ayamshi, fi rahmatillah, dalam rahmatnya Allah, dalam kasih sayangnya Allah. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu dia berjalan di dalam naungan kasih sayangnya Allah. Dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah kalau mau menjenguk orang sakit itu. Disayangi oleh Allah dalam rahmatnya Allah yang maha tinggi. Faida jalasa, dan apabila dia itu duduk indahu, di sisi orang sakit, in ghamasa fiha, dia menyelam di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam menjenguk orang sakit itu ada rahmat dari Allah, ada kasih sayang dari Allah. Apalagi kalau sudah duduk di sampingnya orang sakit, ya, memberi support, memberi semangat, ya, memberi dan lain sebagainya. Termasuk juga mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sakit itu sangat butuh penjenguk, itu sangat butuh pembesuk, sangat butuh sekali, sangat butuh, senang kalau dibesuk itu senang, kalau dijenguk itu senang. Ini ya. Jadi siapa yang menjenguk orang sakit, dia berjalan di dalam rahmatnya Allah, belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu, dan ketika dia duduk di sampingnya orang sakit, in ghamasa fiha, dia itu menyelam di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya kan cara wong adus langsung jegur ya, jegur nang rahmati Gusti Allah.
Kasih sayangnya Allah. Allah mengasihi manusia, maka kita kasih orang sakit itu. Jadi kita menjenguk orang sakit itu sama dengan ekspresi kasih sayang kita kepada orang sakit. Sebagaimana Allah menyayangi manusia. Makanya ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kasih sayang kita kepada orang sakit yang kita jenguk adalah dengan menjenguknya. Itu adalah ekspresi kasih sayang kita kepada dia. Ya, betapa kita ingin agar dia itu baik. Betapa kita ingin agar dia mendapatkan kebaikan. Ya, agar mendapatkan kebaikan. Kita jenguk. Itu adalah bentuk kasih sayang. Orang yang menjenguk kepada yang dijenguk. Bentuk kasih sayang itu. Dan kasih sayang itu adalah rahmat dari Allah. Allah merahmati, menyayangi manusia. Jika ada seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, maka kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya dalam hadis yang lain. Jadi itu bentuk kasih sayang. Kasih sayang orang yang menjenguk kepada orang yang dijenguk. Jadi kalau dia sudah duduk di samping orang yang sakit, Masya Allah ya, apalagi nanti ada ya apa keterangannya itu sambil ditanyai bagaimana kabarnya, kemudian sambil didoakan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, memberi kesembuhan, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah dan lain sebagainya, didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Itu support bagi orang sakit. Tapi kalau bagi orang sakit yang tidak ada yang menjenguk itu nelongso ya, nelongso itu, nelongso. Orang sakit kalau nggak dijenguk itu nelongso banget. Makanya agar yang sakit tidak nelongso kita jenguk. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah kita tebarkan kepada manusia. Salah satunya apa? Ketika ada orang sakit kita jenguk. Itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang. Ya, kita sayang kepada orang-orang yang sakit itu. Kita sayang, apalagi kalau kita ada obati. Dasarnya itu kasih sayang ya, kemanusiaan, kasih sayang ini. Ini adalah butuh obat, butuh penanganan segera ini. Subhanallah, kalau diniati karena Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz, dicintai oleh Allah. Betul dicintai oleh Allah. Pokoknya diniati lillahi taala, dicintai oleh Allah. Hadis yang ke-8, waqala alaihi salam, waqala dan bersabda alaihi salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adamu iyadatil marid. Tidak adanya penjenguk yang tadi sudah saya jelaskan ya, orang yang jenguk itu asyaddu alaihi, lebih menyakitkan kepada orang yang sakit min marodi daripada sakitnya. Ya, jadi kalau nggak ada yang menjenguk itu sudah mendatangkan rasa sakit sendiri, bahkan lebih sakit daripada sakitnya itu sendiri. Tidak adanya penjenguk orang sakit itu lebih berat bagi si sakit daripada sakitnya. Makanya orang sakit itu butuh dijenguk, butuh dibesuk. Orang sakit itu butuh dikasih motivasi, butuh ada orang-orang yang disenangi itu mengelilinginya. Kemudian yang disenangi itu menjenguknya, kawannya menjenguk itu seneng ketemu itu seneng. Makanya Rasulullah sini menggambarkan tidak ada penjenguk ya. Ada muayyadatil mari, tidak adanya penjenguk itu mendatangkan sakit kepada orang yang sakit tadi, dan sakitnya lebih sakit daripada sakitnya ya, sakitnya itu lebih berat, lebih menyakitkan daripada penyakitnya. Wis loro ya, sudah sakit, mari ngono ada keluarganya si A misalnya nggak mau jenguk, padahal dulu itu sering dibantu, sering di apa kalau butuh pertolongan ditolong, tapi barang aku loro kok gak ditilii, nelongso ya, lebih sakit, lebih menyakitkan itu, lebih menyakitkan. Makanya berarti pemahamannya apa? Pemahamannya kalau kita jenguk itu bisa menyehatkan orang yang sakit tadi itu ya, bisa menyehatkan. Makanya cepat pulih, biar cepat pulih. Ya, biar cepat pulih. Makanya Rasulullah itu menyuruh untuk ayo datangi. Karena banyak malaikat yang mengitari, yang mengelilingi bersama orang menjenguk itu. Ya doanya insya Allah akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan kebaikan-kebaikan pada orang yang sakit itu. Mudah-mudahan yang sakit itu dirahmati oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah sebagaimana doanya Rasulullah. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah dia ya Allah. Sembuhkanlah dia, Allahumma shfi. Ini termasuk doanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kepada Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah menjenguk itu. Allahumma shfi itu doanya ya. Kalau kita menjenguk itu, ya Allah, Allahumma shfi, sembuhkanlah dia ya Allah. Ya, sembuhkanlah dia, angkatlah balaknya dan lain sebagainya. Ini ya. Makanya kalau yang sakit, kalau ada yang sakit dijenguk ini
insya Allah meringankan dan mempercepat penyembuhan ya, termasuk mempercepat penyembuhan juga. Kemudian hati yang kesembilan waqala alaihissalam waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam al-iyadatu fawakunaqoh. Al-iyadatu menjenguk orang sakit itu fawakunaqoh. Waktunya seperti memerah susu unta betina. Jadi sangat cepat sekali loh menjenguk itu ya. Jadi orang menjenguk itu kan cepat ya. Seperti memerah susu lah. Paling hanya berapa menit ya. Mungkin hanya ya standarnya ya 5 menit lah, nggak mungkin sampai setengah jam, itu nggak mungkin. Kayaknya kalau menjenguk itu paling hanya sekitar 5 menit, 10 menit, atau mungkin ya 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, atau 10 menit. Tetapi pahalanya sangat besar sekali. Makanya sempatkan, kalau ada yang sakit, sempatkan untuk menjenguk. Nggak lama kok, menjenguk itu nggak lama. Paling hanya basa-basi, tanya apa penyakitnya, kemudian mendoakan. Setelah itu ya sudah, pulang lagi. Ya, kalau bisa malah disenangkan, diringankan bebannya orang sakit tadi itu. Apa misalnya dikasih amplop, ya dikasih, kita bantulah ya. Barangkali dia butuh secara finansial untuk beli obat dan sebagainya. Dibantu juga bagi yang punya uang, dibantu. Apalagi dokter pasti bantu ya, mengobati, pasti bantu. Ya, apalagi seperti itu. Makanya waktunya nggak lama gitu loh. Makanya jangan disia-siakan. Al-iyadatu fawakunako. Ini adalah motivasi dari Rasulullah. Menjenguk orang sakit itu nggak lama, sebentar. Seperti orang memerah susunya, susu apa, susu unta itu, susu betina, susu unta betina itu. Sebentar, curut 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 sebentar. Setelah itu ya pulang. Nggak lama, ya nggak lama. Maka ya kalau ada orang sakit, jenguklah, ibaratnya seperti itu. Jenguklah, nggak lama kok, nggak lama. Ya, nggak lama. Lebih lama jagong, lebih lama ke mall, ya, lebih lama ke mall, lebih lama jalan-jalan, lebih lama plesir. Menjenguk orang sakit itu sebentar. Waktunya kurang lebih ya sekitar ya seperti memerah susu unta betina itu. Justru kalau lama-lama malah tidak baik ya, tidak baik nanti. Nggak lama kok, sekitar 5 menit, 10 menit. Ya maksimal setengah jam, 1 jam lah. Jadi nggak lama. Maka ya sempatkanlah, jangan sampai tidak. Ibaratnya seperti itulah. Sampai-sampai Rasulullah itu kasih motivasi, nggak lama menjenguk orang sakit. Itu waktunya hanya seperti memerah susu unta betina. Nggak lama. Kemudian hadis yang terakhir, waqala alaihissalam, waqala dan bersabda alaihissalam Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, wa min tamami iyadatil marid. Sebagian dari kesempurnaan menjenguk orang sakit, ayyadha adalah meletakkan tangannya ahadukum salah seorang di antara kalian ya tahu tangannya ala wajhi di atas wajah atau kening, di atas wajah atau kening. Ini kalau kalau keluarga bisa ya, tapi kalau orang lain ya dilihat-lihat ya. Kalau itu nggak sopan jangan dilakukan. Kalau nggak sopan ya, kalau sopan ya nggak apa-apa. Kalau nggak sopan jangan dilakukan. Intinya apa? Pokoknya ekspresikan lah ya, ekspresikan. Au alayati atau di atas tangannya lah, ini yang paling sopan ini ya, di atas tangannya. Tangannya dipegang orang sakit itu ya, tangannya dipegang. Ya laki-laki dengan laki-laki ya, tapi kalau perempuan ya jangan, kalau orang lain perempuan jangan. Kalau lawan jenis jangan. Tapi kalau bukan lawan jenis, misalnya laki-laki sama laki-laki, peganglah tangannya ya, tangannya dipegang, kalau dilus-lus, kalau bisa dipegang ya, kalau dilus-lus, kalau itu enggak di, kalau ditakoi ya, kapan mulai loro, ini tuh pokoknya senengke lah, pokoknya piye cara itu senengke dihibur, karena orang sakit itu butuh hiburan, ya, dipegang tangannya ini. Fayas aluhu kemudian dia tuh bertanya, orang yang membesuk tadi itu sempurnanya bertanya, kaifahwa, piye kabare, bagaimana kabare, nah, ya, piye kabare, kok gak, pokoknya itu lah bahasa basi. Tapi yang istilahnya yang menyejukkan ya, yang menyejukkan itu sempurna. Jadi kalau membesuk jangan hanya diam saja ya, jangan hanya diam saja, tapi duduk di sampingnya, pegang tangannya ya, pegang tangannya atau wajahnya. Kalau wajah dianggap menghina jangan wajah ya, tapi pegang tangannya, kemudian tanya kaifa, kaifa bagaimana, piye, 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 dan lain sebagainya ya. Sambil didoakan ya, sambil didoakan. Wa tamamu tahiyyatukum, dan watamamu tahiyyatukum, dan kesempurnaan tahiyyatukum, penghormatan di antara kalian adalah al-musafahah, berjabat tangan. Ini sempurna. Jadi kalau kita menghormati orang secara sempurnanya apa? Berjabat tangan. Jadi ketika kita bertemu untuk memuliakan dia, untuk menghormati dia, kita jabat tangan. Assalamualaikum, jabat tangan. Kemudian ketika mau berpisah juga seperti itu. Berpisah dengan assalamualaikum dan jabat tangan. Ini sempurna dalam menghormati seorang. Kalau kita mau menghormati seorang, jabat tangan. Ya, jabat tangan.
Ya otomatis ya nanti yang anak muda kalau kepada orang tua ya jabat tangan, kalau bisa dicium tangannya, ya dicium tangannya, itu adalah bentuk penghormatan, dan ini diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Penghormatan Rasulullah itu seperti itu, kalau salim pada salaman dengan yang lain itu tangannya dicium ya, sebagai apa, bentuk penghormatan. Dan ini sempurna orang kalau melakukan seperti ini itu. Ya, penghormatan kepada orang yang kita apa, musafahah, yang kita jabat tangan. Makanya diusahakan kita kalau bertemu orang, kawan kita misalnya, jangan lupa jabat tangan. Setelah itu kalau mau berpisah juga jabat tangan. Assalamualaikum. Itu lebih utama. Ini mungkin ya Sekung ya bisa saya sampaikan terkait masalah Iyadatul Marid, mengunjungi orang sakit. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Iya, matur nuwun sangat Ustaz atas pemaparan dari 10 hadis dalam bab keutamaan menjenguk orang sakit ini yang sepertinya sangat relevan dengan profesi kita nih di dunia kesehatan nih. Baik itu Ya, sebagai dokter, perawat, analis, atau admin mungkin bahkan nih. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin bertanya atau sharing atau menanyakan hal yang lain di luar tema juga diperbolehkan. Monggo. Pak Edi, open mic ya, tapi suaranya tidak terlalu jelas nih. Mungkin bisa melalui kolom chat. Monggo. Kalau belum ada, kalau boleh kami bertanya, Ustaz, kalau dalam dulu sebelum ada pandemi kan itu menjenguk itu hal yang mudah ya. ya, Sedangkan ketika ada pandemi sejak itu ada larangan untuk menjenguk orang yang sakit gitu. Itu bagaimana untuk mensiasati agar kita tetap bisa melaksanakan hadis ini. Terus, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum, Mas Agung, itu ada dalam fikih itu ada hukum asal, ada hukum kondisional. Hukum asalnya menjenguk orang sakit itu ya wajib secara etika ya, ya baiklah itu perintahnya Rasulullah. Tetapi kalau kondisionalnya, hukum kondisionalnya, kalau menjenguk justru malah membahayakan orang yang menjenguk, malah tidak boleh. Jadi ad-dhararu yuzal, sesuatu yang bahaya itu harus dihilangkan. Sholat, ya sholat Jumat itu wajib hukumnya. Tapi ketika kita sholat Jumat kok menjadikan kita malah mendapatkan bahaya, maka tidak wajib sholat Jumatnya, bisa diganti dengan sholat zuhur. Itu ke dalam fikih seperti itu. Jadi ada hukum asal, ada hukum kondisional. Babi hukum asalnya apa? Haram. Tapi hukum kondisionalnya boleh. Jika orang itu dalam keadaan terpaksa, kalau nggak makan dia akan mati, boleh. Jadi ada hukum asal, ada hukum kondisional. Nah, mungkin ya ketika kita menghadapi seperti itu, terus bagaimana cara kita menjenguknya? Akhafudororain. Ambil madorot yang paling kecil. Ya, ambil madorot yang paling kecil. Akhafudororain. Ambil madorot yang paling kecil. Jadi misalnya saja bisa disengkuh misalnya dengan menggunakan pakaian astronot misalnya. Tapi itu kalau mendatangkan bahaya untuk pasien, kadang-kadang takut pasiennya ya, ya janganlah kalau bisa ya. Wong saya itu tahu dokter sudah pakai astronot ketika saya sakit itu misalnya, ya saya nggak bisa bayangkan. Wes aku loron dulu situasi mencekam koyo kuwi malah semakin sakit saya. Makanya banyak orang yang mati di rumah sakit itu mungkin analisis saya ya. Ya karena bukan hanya faktor corona, mungkin ketakutan itu loh Mas Agung mungkin. Karena ketakutan itu jadi langsung drop itu. Orang sakit itu kalau semakin takut Mas Agung semakin drop. Semakin sedih semakin drop itu. Makanya makanya dulu itu ada keluarga yang sakit, jangan dibawa ke rumah sakit, terus obatin rumah baik. Nah, bawa rumah sakit itu wassalam tenan. Wis ganti ana senjengok, gak ada sih semangat. Malah ngetrop akhirnya ditangani sama istri sendiri, alhamdulillah diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya langsung nangani istri sendiri dulu itu. ya terus. Karena Mungkin dengan video call ya kalau zaman sekarang itu. ya mungkin dengan video call. Ya bisa dengan video call lah. Ya. Ini motor sangat. Nggih, sami-sami Assalamualaikum. Kalau di tenaga kesehatan kan kita ada yang memang
hubungan langsung dengan pasien ya. Artinya menjenguk pasien setiap harinya seperti dokter penyakit dalam gitu, terus perawat yang nyuntik dan seterusnya. Yang ingin kami tanyakan untuk petugas kesehatan yang seperti bekerja di lab, seperti di laboratorium, di apa ini administrasi atau bahkan forensik yang ketemunya orang yang sudah meninggal itu. Bagaimana dapat tetap mengamalkan hadis-hadis ini terus? Begini, Mas Agung, dalam sebuah kaidah itu ada ungkapan begini. Harimus syai'i bimanzilatihi. Apa yang ada di sekitar sesuatu itu maka hukumnya sama. Hukumnya sama dengan yang ada sesuatu itu. Misalnya begini, masjid itu ada yang di dalam, ada yang teras. Maka sholat di teras masjid itu sama dengan sholat di dalam masjid. Jadi semuanya masuk di dalamnya itu karena itu adalah sebuah sistem. Maka semuanya juga masuk kebaikan-kebaikan di dalamnya itu. Jadi termasuk yang di lab meskipun tidak menjenguk orang sakit tapi dia berusaha untuk mencari obat yang sesuai dengan orang yang sakit, ya itu juga sama dengan mengobati ya. Menjenguk saja itu pahalanya sudah besar, apalagi kalau mengobati yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi analoginya, menjenguk saja itu pahalanya sudah besar, apalagi mengobati, ya lebih besar lagi otomatis. Lah, mengobati ini kan tidak bisa sendirian, harus dilakukan secara berjamaah. Harus dilakukan secara berjamaah. Maka semuanya ya mendapatkan pahala, semuanya mendapatkan pahala. Meskipun secara tidak langsung dia tidak bisa menjenguk, secara tidak langsung dia tidak langsung mengobati, tetapi dia masuk bagian di dalamnya itu. Ya, masuk bagian di dalamnya. Makanya seperti keharaman riba ya atau keharaman apa? Katakanlah riba. Maka yang haram bukan hanya yang mengambil riba saja, termasuk pencatatnya, termasuk bangunannya dan lain sebagainya. Jadi masuk masuk lingkup di dalamnya itu. Makanya harimus syai'i bimanzilatihi. Hukum hukum harim itu yang mengitari, itu sama dengan yang dikitari. Ya, jika yang dikitari itu wajib, maka yang mengitari ini hukumnya juga wajib. Berarti seperti itu. Jika makanya tidak seperti yang di lab atau administrasi itu masuk bagian ya, masuk bagian. Makanya bagaimana menangani dengan penanganan yang baik ya, menangani dengan penanganan yang baik. Ya kalau tidak bisa menjenguk ya paling tidak membantu menyembuhkan ya, membantu menyembuhkan, membantu. Kalau nggak ada administrasi kacau semuanya Mas Aku rumah sakit itu. Kalau nggak ada tenaga administrasi itu kacau semuanya itu. Berarti apa administrasi itu hukumnya sama dengan ya orang yang menyembuhkan tadi itu. Jadi kal jasadil wahid seperti tubuh satu ya. Jadi masing-masing punya fungsinya, tangannya juga punya fungsi, matanya juga punya fungsi, telinga juga punya fungsi. Nah, itu masuk dalam satu tubuh itu. Ya, masuk dalam satu tubuh. Jika telinganya masuk surga, ya otomatis tangannya masuk surga lah ya. Kalau hatinya masuk surga, otomatis semuanya juga masuk surga. Semuanya juga diberi pahala oleh Allah. Dan itu enaknya kalau amal secara berjamaah seperti itu. Kalau amal berjamaah itu, amal secara jamaah, secara kolektif. Dan di rumah sakit itu kan saya lihat kan ya secara kolektif ya, secara kolektif semuanya karena masing-masing punya peran. Ya seperti tubuh kita lah, tangan punya peran, mata punya peran. Ketika mata kita kelilipan kan nggak bisa diobati oleh mata ya, maka tangan yang mengambil kan dan seperti itu. Jadi meskipun tenaga administrasi tetap mendapatkan pahala dari orang yang sakit tadi itu. Ya kalau memang nggak bisa menjenguk ya piye meneh wong situasi dan kondisi ini memang nggak bisa menjenguk secara langsung ya. Ya bagaimana lagi ya nggak apa-apa ya diterima saja lah. Ya. Jadi yang bisa menjenguk ya matur suwun kepada Allah, yang nggak bisa menjenguk administrasi juga dikasih amal soleh yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kalah penting dari menjenguk juga. Jadi masing-masing sudah diberi karunia amal sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mas aku. Iya Pak, betul sekali. Berarti kalau misalkan kita eh, apa ini dalam penanganan pasien ngoten nggih, ada kalanya kan kalau kita mengerjakan sesuatu pada awal ngoten nggih, pada tahun pertama itu sangat excited ya, artinya sangat eh, sepenuh hati ngoten. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya kan ada fase jenuhnya nggih. Artinya tiap hari menemui hal yang sama, kegiatan yang sama, akhirnya kegiatan tersebut yang harusnya eh, pelayanannya itu kepada Prima. orang jadi seperti kepada barang. Waduh. Jadi
kita jual beli dan kita tidak mengindahkan bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia yang baik, apalagi orang yang sakit. Itu bagaimana guys, Ustaz, agar tidak terjadi seperti itu? Ya, biasanya itu niat itu sangat mempengaruhi Mas Agung ya. Niat, kemudian juga hati kita itu juga sangat berpengaruh sekali. Memang ya kalau mungkin ya betul mungkin ya dari tahun-tahun pertama itu mungkin dia semangat lah bekerja dengan sepenuh hati, tapi lama kelamaan kadang-kadang juga bosan jenuh dan sebagainya. Itu juga dirasakan bukan hanya kalangan dokter ya, profesi apa saja kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau ya misalnya misalnya Ustadz lah ya, belajar menata niat Mas Agung. Kalau Ustadz misalnya kayak ngajar itu kan setiap hari kan ngajar terus ya, ya materinya ya banyak diulang-ulangi itu juga. Itu kalau kita berorientasi pada berorientasi tidak untuk menghamba kepada Allah, tidak untuk menjalankan perintahnya Gusti Allah, ya akan jenuh. Tapi kalau kita lihat bahwa saya di dunia dijadikan oleh Allah beramal di dosen ini, ya harus beramal sebaik-baiknya. Karena saya dijadikan oleh Allah jadi dosen, jadilah dosen sebaik-baiknya. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi dokter misalnya Mas Agung, jadilah dokter dengan sebaik-baiknya. Kalau dijadikan oleh Allah jadi petani, jadilah petani yang sebaik-baiknya. Ibaratnya seperti itu. Jadi yang sebaik-baiknya. Antara lain apa? Antara lain adalah mengobati pasien dengan sepenuh hati, mengobati pasien dengan sungguh-sungguh karena memang Allah mentakdirkan profesi kita di dokter itu. Jadi itu adalah profesi kita yang ditakdirkan oleh Allah, amal soleh kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Jadi mengobati karena berusaha menata niat, karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Termasuk dalam hadis Nabi, jika engkau menolong manusia, nanti kamu akan di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita belajar ilmu agama, kita belajar ilmu hati, kita belajar ilmu keimanan, keakhiratan, insya Allah nanti kejenuhan itu akan hilang Mas Agung. Yang ada adalah senang karena bisa menjalankan perintahnya Allah, senang karena selama di dunia bisa menjadi orang yang manfaat. Jadi khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling manfaat kepada manusia yang lain. Justru malah semakin kita berkeringat, semakin capek, semakin dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya memang benar. Jadi belajar untuk menata niat, niat kita adalah dalam rangka untuk memberi kebaikan, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau nolong manusia di dunia, nanti di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas Agung dengan Ya. menata niat. Jangan Hmm, sampai niat dunia, tapi niat untuk kebaikan-kebaikan. betul sangat Ustaz. Terakhir mungkin kalau dari hadir yang lain ingin bertanya, monggo. Kalau misalkan kita di rumah sakit itu ketemu dengan pasien, ya, setiap berapa menit, berapa detik ketemu dengan pasien, dan seterusnya. Nah, itu apakah ada doa khusus nggih, Ustaz? Atau apakah boleh kalau misalkan kita ketemu pasien kemudian kita menghadiahkan bacaan begitu, Pak? Artinya dalam misalkan Al-Fatihah atau bagaimana? Untuk Ustaz. Ya, ya dengan kebaikan-kebaikan Mas Agung ya, dengan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang butuh itu maka bantulah. Ya bantulah sesuai dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya mampu kita dengan surat Al-Fatihah ya nggak apa-apa difatihai atau dengan didoakan lah ya didoakan. Kemudian juga bisa juga dengan dihibur. Ya apa yang bisa dilakukan dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Jadi apa yang karena setiap kan jenuh kalau kalau dokter itu kan hampir setiap hari ya nek dungane terus ya kesel dungane terus misalnya ya. Wis pokoknya dikasih senyum lah ya, dikasih senyum atau apa ya. Kayak dungane oh pasan kadang-kadang puluhan betina. Ya kesel dungane berarti ya. Ya sebenarnya ya kalau ahli ilmu nggak kesel Mas aku kalau ahli ilmu. Kalau ahli ilmu itu hatinya berjalan terus. Kalau ahli ilmu ya kalau orang hatinya dikasih ilmu oleh Allah, yang dikasih iman yang kuat oleh Allah, yang sudah bisa murokobah, yang sudah merasa dilihat oleh Allah itu insya Allah tidak. Jadi itu ringan dan yang bermain hati bukan mulutnya. Jadi berdoa itu bukan mulutnya yang berdoa tapi hatinya yang berdoa. Ini kalau orang-orang kalau kalau murokobah dikatakan seperti itu sih bisa. Tapi kalau yang belum kalau dengan mulut ya ya
Loh, kesel ya. Masa iki pasien iki Fatihah bareng ngono gas dulu sambil Fatihah ya kesel. Wes pokoknya ya Allah mudah-mudahan beri kau kesabaran ya Allah mudah-mudahan engkau memberi dia kesabaran gitu aja sudah. Sabar sabar semoga dikasih Gusti Allah sabar. Semoga wes pokoknya yang ringan ringan bagi dokter juga itu kebaikan untuk pasien ya. Enggak usah didoakan seperti itulah misalnya ya. Tangani saja secara baik itu sudah disenangi Gusti Allah itu ya. Tangani saja secara baik, secara maksimal dengan sepenuh hati ya. Kita sama-sama manusia. Ya, kita juga butuh loh pertolongannya Allah nanti di akhirat loh ya. Mumpung kita di dunia, tolonglah manusia. Nanti kamu akan ditolong oleh Allah di akhirat. Itu benar. Kan kita nanti butuh pertolongan di akhirat itu. Dan Rasulullah sudah dawuh, siapa yang mau menolong manusia di dunia, nanti di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita di padang mahsyar itu butuh pertolongannya Gusti Allah loh ya. Kita di kuburan butuh pertolongannya Gusti Allah. Kita di padang mahsyar butuh pertolongannya Gusti Allah. Nah ingat ngerti Mas Agung, insya Allah Mas Agung akan memberi pertolongan yang terbaik. Tapi nih gak ingat akhirat belas Mas Agung, ingatin dunia toh. Ya akhirnya jenuh rasa-rasa nih Mas Agung. Tapi nih ingat akhirat imannya kuat, insya Allah semangat. Ya kayak Ustadziku meskipun umurnya sudah 47 ya, Ustadz itu 47 Mas Agung. Tapi kalau ngajar tetap semangat karena orientasinya belajar, orientasinya adalah akhirat. Saya mengajar mumpung saya hidup. Kematian nggak tahu kapan akan ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup, ayo berikan yang terbaik. Lantana lubiro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu memberi yang terbaik kepada manusia. Itu Mas Agung. Ya, betul sekali Ustaz atas pemaparan dan diskusinya yang sangat menarik ya, karena terbatas oleh waktu ya. Mungkin kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Sekali lagi matur nuwun sangat jazakumullah khair atas ilmu yang diberikan kepada kami. Mohon untuk berkenan memimpin untuk menutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.